Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya hari ini yang akan kita pelajari mengenai turunan. Nah, namun kita akan belajar di pendahuluan dan konsep dasarnya. Jadi perhitungan nanti akan kita sampaikan di akhir video. Nah, jadi untuk turunan sendiri kita harus berawal dari garis singgungnya. Nah, kalau misalkan kita punya kurva seperti ini, maka kita akan punya garis singgung, misalkan di sini ya, ini untuk titik P, kemudian misalkan untuk titik Q, kita misalkan punya Q di sini. Nah, maka ini garis singgungnya di titik P seperti ini, di titik Q seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya titik yang lain, misalkan kita punya titik R di sini, maka ini garis singgung itu adalah garis yang tepat memotong satu titik di sana ya. Atau misalkan di sini kita punya garis S, maka kita harus tepat menyinggung atau memotong titik tersebut ya, menyinggung kurva tersebut di satu titik. Nah, sekarang kita hubungkan dengan konsep dasar turunan. Ya, jadi turunan ini sebetulnya sama saja kita mencari garis singgung di titik tersebut. Ya, nah itu yang harus kalian tekankan gitu, bahwa turunan itu sama dengan garis singgung. Nah, konsep dasarnya awalnya ini berasal dari gradien ya, atau bahasa Inggrisnya adalah second line. Nah, second line ini, gradien ini harus ada dua titik, misalkan titik P ya di sini dan titik Q. Nah, maka kalau kita tarik garis lurus dari P dan Q ini akan membentuk suatu gradien, betul ya? Atau kemiringan, atau yang kita sebut sebagai M sama dengan delta Y, perubahan di Y per delta X, kemiringan di X. Ya, makanya kita cari dengan cara seperti ini. Nah, ini perubahan di Y, dan ini adalah perubahan di X. Nah, sekarang kalau misalkan garis kemiringan tadi ingin kita nyatakan sebagai garis singgung, ingin berubah menjadi garis singgung, maka apa yang kita lakukan? Nah, otomatis salah satu titik ini harus mendekat ke titik yang lainnya. Misalkan dalam hal ini Q, ya, kalau kita mau mencari misalkan garis singgung di titik P, maka kita Q-nya ini mau nggak mau harus mendekati P. Maka misalkan Q-nya ke sini ya, mendekat ya, sampai misalkan di titik ini. Nah, otomatis si jarak dari delta Y ini atau perubahan delta Y ini akan semakin mengecil. Kalau misalkan Q-nya geser ke sebelah kiri ya, ini otomatis jaraknya kan jadi segini ya. Nah, kemudian kalau geser terus, misalkan sampai ke titik sini, ini berarti makin kecil jaraknya ya, cuman segini. Nah, kalau ternyata misalkan Q-nya geser sampai ke sini, jaraknya makin kecil lagi, cuman segini. Nah, sehingga dalam konsep turunan itu ada yang disebut sebagai H menuju 0. H itu sendiri sebetulnya adalah dari jarak ya, jarak di sumbu X atau perubahan di X. Nah, artinya apa? Di sini adalah H-nya atau jaraknya menuju 0, berarti kan si Q-nya terus jalan sampai mendekati P di sini. Ya, sampai jarak antara P dan Q ini menuju 0 ya. Sehingga nanti yang ada adalah garis atau titik P aja gitu. Jadi garisnya otomatis yang asalnya garis singgung, asalnya garis gradien ya, garis gradien ini menjadi garis singgung. Jadi hanya ada garis singgung di titik P karena titik Q-nya seolah-olah sudah berjalan mendekati P sedemikian sehingga jaraknya 0 ya. Nah, ini saya generalkan ya, bahwa tadi yang ini FC plus H min FC itu adalah delta Y gitu ya. Ini karena perubahan dari satu, misalkan dari Q ke P ya, dari di sumbu vertikal. Kemudian yang ininya C plus H
ini saya nyatakan sebagai delta X gitu ya, atau bisa saja C plus H kurangi C, nantinya tinggal H gitu ya, atau ini kita nyatakan sebagai H, yang ini kita nyatakan sebagai F X plus H min Fx ya, sama saja. Nah, itu konsep dasarnya ya, kenapa kok pakai limit H-nya menuju 0. Nah, artinya kalau kita nyatakan sebagai garis singgung ya, atau tangent line, ini yang tadi ya. Nah, msec ini adalah gradien ya, atau kemiringan. Atau yang tadi saya bilang, gradien delta Y per delta X gitu ya. Jadi misalkan kita mau mencari garis singgung di titik C gitu, maka titik C ini kan berarti dia punya ini ya dia punya fungsi di FC, kemudian nanti tinggal dilimitkan saja jarak delta X-nya gitu ya, kemudian yang delta Y-nya berarti otomatis FC plus H min FC gitu. Nah, sedangkan turunan secara umum kalau misalkan turunan di titik X gitu ya, itu sama aja berarti garis singgung di titik X. Maka kita cuma merubah aja yang tadi jadinya asalnya C misalkan jadi X ya, karena kalau tadi posisinya titiknya di C gitu, cari garis singgung di C, kalau ini cari turunan di X ya. Jadi secara konsep kalian harus sudah paham, bagaimanapun notasinya itu sebetulnya artinya sama. Nah, contohnya kita mau cari turunan ya, atau tadi tangent line garis singgung di titik 2,4 ya, untuk fungsi X kuadrat. Nah, titik 2,4 yang kita fokuskan adalah si nilai X-nya ya, jadi titik 2-nya ini. Nah, dengan yang tadi yang melimitkan jaraknya menjadi 0, maka ini M tan, atau dia juga bisa jadi F aksen di 2 gitu ya, sama dengan ini ya, kalian tinggal substitusi 2-nya ke definisi yang tadi. Oke, nah hasilnya adalah 4 ya, jadi garis singgungnya adalah 4 atau turunannya 4. Nah, yang kedua, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan ini. Nah, kemudian kita ingin tahu nih garis singgung atau turunan di titik min 1, setengah, 2, dan 3. Nah, ini tidak bisa kita lakukan sekaligus, jadi yang kita lakukan adalah mensubstitusikan satu persatu titik yang mau kita cek turunannya ya, atau garis singgungnya. Nah, yang pertama misalkan kita akan cek ya garis singgung di min 1. Berarti kalian tinggal substitusikan di sininya ya, min 1. Ya, ini C-nya min 1. Kemudian fungsinya kita ikuti yang ini. Ya, X kuadrat min X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, ketika C plus H, itu berarti si X-nya ini kita ganti. Jadi, min C plus H kuadrat. Yang ininya 2X, X-nya kita ganti jadi C plus H. Ya, lalu dikurangi dengan FC. Nah, FC ini kalian tinggal mengganti X menjadi C. Min C kuadrat 2. Ini asalnya X jadi C. Gitu ya. Setelah ini tinggal operasikan secara aljabar. Ya. Nah, secara umum ini didapat seperti ini ya. Jadi kalau misalkan mau min 1 berarti tinggal min 2 kali min 1 plus 2. Hasilnya 4. Ya, kalau misalkan mau setengah berarti min 2 kali setengah plus 2. Gitu ya, hasilnya 1. Dan seterusnya ya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Nah, secara grafik kayak gini. Kalau 4 berarti ini garis singgung seperti ini. Kalau 1 garis singgungnya ini. Ya, dia juga berarti turunannya. Kalau min 2, kemiringan min 2 seperti ini. Ini kemiringan min 4
seperti ini ya, di titik tadi 3. Ini di titik 3. Nah, sebutan lain dari turunan kalau kita hubungkan dengan kecepatan, dia adalah kecepatan sesaat. Jadi, yang gradiennya tadi adalah kecepatan rata-rata. Rata-rata ya. Rata-rata. Ya. Nah, yang ini kecepatan rata-rata. Nah, kalau misalkan secara keseluruhan, yang ini adalah kecepatan sesaat. Ya, aplikasinya sama saja ya, cuman fungsinya biasanya kalau dalam kecepatan itu bukan fx tapi fungsi yang bergantung terhadap waktu t. Nah, cara penggunaannya, misalkan ft-nya 16t kuadrat, kemudian kita ingin tahu kecepatan sesaat. Jadi saat t sama dengan 1. Ya sudah, kita tinggal substitusikan satunya ini ke fungsi. Ya, ini f1 plus h, maka yang t ini kita nyatakan sebagai 1 plus h. Jadinya 16 kali 1 plus h dikuadratkan kurangi 16 ya. Lalu substitusikan nanti satunya. Nah, lalu kita hubungkan turunan ini dengan kontinuitas. Kemarin kontinuitas sudah dibahas ya waktu di bab terakhir limit. Nah, sekarang ada teorema yang menyebutkan bahwa keterdiferensiasian itu menyatakan kontinuitas. Intinya gini, kalau misalkan suatu titik bisa diturunkan di sana, maka dia kontinu di titik tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan f aksen c-nya ada, maka f itu kontinu di titik C. Nah, hati-hati ini tidak berlaku kebalikan. Jadi, jangan sampai misalkan kalian menyebut f kontinu di C, maka terdapat f aksen C ya, karena belum tentu ya. Kita lihat grafik di sini. Ini gambarnya kurang clear ya. Kalian boleh lihat di buku untuk yang lebih jelasnya. Nah, contohnya kita punya grafik sembarang seperti ini. Ini punya titik A, B, C, dan D. Nah, titik A di sini ini nilai limitnya, ini nilai fungsinya. Nah, dari sini jelas bahwa nilai lim tidak sama dengan nilai fungsinya. Gitu, saya persingkat saja ya nulisnya. Nah, maka ya ini tidak kontinu. Ya, berarti yang di sini tidak kontinu. Ya, otomatis kalau misalkan tidak kontinu, dia berarti tidak mempunyai limit. Ya, tidak mempunyai limit, tidak mempunyai turunan. Berarti di sini tidak ada turunan. Di sini saya sebut turunan. Turunan di sini tidak ada turunan. Meskipun dia karena jelas tidak kontinu. Nah, kalau yang di sini kontinu enggak? Kontinu. Ya. Nah, kontinu di sini, tapi dia juga tidak punya turunan. Kenapa tidak punya turunan? Karena di sini adalah titik pojok. Ya. Jadi perlu diingat, kalau misalkan kita punya titik pojok, di sana tidak ada turunan. Ya, meskipun grafiknya kita lihat kontinu ya, atau berlanjut gitu, berkesinambungan. Nah, yang ketiga, ini kontinu nggak di sini? Kontinu kan? Kontinu, tapi dia juga tidak punya turunan. Kenapa tidak punya turunan? Karena kalau kita tarik garis vertikal gitu ya, ini garis gradien yang vertikal, ini kalau gradiennya tegak itu tidak bisa didefinisikan atau tak hingga gitu ya, karena kalau misalkan tegak ini di mana gitu, ini bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, jadi di sini gitu ya, jadi tidak tunggal si gradiennya ya, maka kita nyatakan turunannya tidak ada. Nah, kalau di titik D misalkan kita nyatakan di sini, nah dia kontinu. Ya, dia juga turunannya ada. Kenapa? Karena kalau kita tarik, ini bisa kita buat ya si garis singgungnya. Ya, tinggal hitung saja di titik D, nanti nilainya berapa. Begitu.
Nah, ini notasi lain untuk turunan. Jadi, yang tadi saya sebut ya, konsepnya adalah kalian mulai dari gradien, kemudian gradien H-nya terus maju gitu ya, sampai mendekati 0 gitu. Nah, notasinya apapun itu konsep harus dapat gitu ya. Jadi, ini notasinya boleh fx, fc, berarti kalau fx, xc, yang pertama di sini x, yang di sini c, ini bersesuaian misalkan ya, dengan ini fx, atau ini, maaf, ini fx ya, ini c ya, intinya gitulah ya, ini fc, ini fx misalnya ya, gitu. Jadi tetap aja yang digunakan adalah delta y per delta x ya. Nah, seperti ini. Jadi ini lim delta x-nya harus menuju 0 ya. Kalau ini x sama c-nya harus menuju 0. Jarak antara x dan c-nya. Jadi ini c-nya harus maju ke sini ya, sehingga ini juga mengecil. Dan nanti tinggal ada di sini ya, gradiennya tinggal ada ini satu. Nah, yang ini kita namakan notasi Leibniz. Nah, ini untuk yang pertama ya, bagian pertama. Nah, bagian kedua kita akan menghitung turunan, tapi ini dengan teorema yang sudah terbukti bahwa dia konsepnya sama dengan yang tadi di awal gitu ya, di pendahuluan. Nah, tapi ini lebih singkat lagi, jadi semacam rumus cepatnya gitu ya untuk mencari turunan. Yang pertama, kalau misalkan turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. Kemudian kalau dari identitas, fungsi identitas atau misalkan yang berpangkat 1 itu 1. Nah, kalau yang berpangkat lebih dari 1, misalkan mulai dari 2, 3 dan seterusnya, kita namakan misalkan x pangkat n, maka yang harus kita lakukan adalah n-nya kita kedepankan, lalu yang dipangkat itu adalah dikurangi 1. Nah, kalau perkalian dengan skalar itu sebetulnya sama saja ya yang tadi. Nah, ini fx-nya tergantung nanti fx-nya apakah pangkat atau misalkan fungsi yang lain gitu ya. Nah, tinggal keluarkan saja k-nya, nanti tinggal dikalikan. Ya. Nah, untuk yang penjumlahan dan pengurangan, ya ini bisa sekalian sebetulnya dengan pengurangan, itu sama saja ya. Jadi turunan kalau misalkan kita punya f plus G, itu bisa kita turunkan satu persatu atau kita jumlahkan dulu baru diturunkan. Dan tadi udah ya, ini turun selisih. Kemudian nah untuk perkalian, nah hati-hati ini agak sedikit berbeda perkalian tuh. Jadi yang pertama, kalau misalkan perkalian yang kita lakukan, kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian. Yang pertama adalah fx-nya jangan dulu diturunkan, kemudian g-nya turunkan. Nah, sekarang gantian plus yang tadi fx-nya kan tidak, sekarang fx-nya yang diturunkan, g-nya yang tidak gitu. Atau kalian boleh ini mengalihkan dulu baru kita turunkan. Ya. Nah, ini bisa, ini dengan notasi yang lain juga bisa penulisannya seperti ini. Nah, contoh penggunaannya adalah, nah ini ada dua fungsi ya kalau kita nyatakan ada dua perkalian gitu ya. Ini dikali yang ini. Yang pertama adalah kita nyatakan misalkan yang ini sebagai F, yang ini sebagai G gitu. Jadi F-nya jangan dulu diturunkan, di sini G-nya yang diturunkan, dan yang kedua adalah F-nya tidak diturunkan, ini G-nya yang kita turunkan. Ini F-nya yang kita turunkan, ini G-nya tidak turunkan. Ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja, hasilnya seperti ini. Atau cara yang kedua, kalian boleh kalikan dulu yang ini. Min 5, maaf ya, dikali dengan 2x pangkat 4 min x sama dengan
nanti dapat hasilnya adalah 6x pangkat 6 min 10 x pangkat 4 min 3 x pangkat 3 plus 5x. Nah, setelah ini baru kita turunkan. Jadi yang ini 36 x pangkat 5 min 40 x pangkat 3 min 9 x kuadrat plus 5. Gitu. Ya, jadi boleh pakai aturan perkalian langsung atau yang tadi didistribusikan dulu gitu ya. Nah, sedangkan aturan pembagian ini untuk pembilangnya sama kayak tadi ya, kayak aturan perkalian, hanya tandanya di sini minus. Ya, lalu untuk penyebutnya adalah yang G kita kuadratkan, fungsi G. Jadi kalau misalkan fungsinya kuadrat, dikuadratkan lagi gitu, jadinya pangkat 4 nanti ya, dan seterusnya. Nah, contohnya ini yang pertama ini tidak diturunkan, ya ini tidak diturunkan, kemudian yang ini tidak diturunkan ya, yang ini diturunkan, kemudian dikurangi oleh ininya tidak, ininya diturunkan ya, nah yang ini kita kuadratkan ya. Untuk yang pembilang kita operasikan ya sesuai teorema turunan yang tadi gitu. Nah, untuk penyebutnya ini cukup seperti ini saja. Jadi tidak usah kalian ini dikuadratkan ya. Jadi x pangkat 4 plus 2x kuadrat tambah kali 7 gitu, nggak usah. Nah, jadi cukup kayak gini aja. Nah, ini untuk latihan yang tadi ya, yang aturan turunan. Nah, ini terakhir adalah kita akan belajar mengenai turunan dari fungsi trigonometri. Jadi yang paling utama dari fungsi trigonometri itu adalah turunan sin dan cos ya. Turunan sin adalah cos dan turunan cos adalah min sin ya. Untuk penggunaannya contohnya misalkan kita mau menurunkan 3 sin x min 2 cos x, maka yang pertama ini karena 3 ini sebetulnya skalar, perkalian dengan skalar, maka kita cukup menurunkan yang ada variabel x-nya saja. Turunan sin, cos, min sin. Nah, di sini ada tanda minus, jadi tadi min kali min jadi plus ya. Jadi tinggal dikalikan saja 3 cos x ditambah 2 sin x. Nah, selanjutnya juga sama, kalau misalkan kita punya perkalian antara sin dengan yang lain misalkan ya. Nah, maka kita gunakan aturan perkalian yang tadi. Jadi yang ini kita nyatakan sebagai F, yang sinnya kita nyatakan sebagai G. Ya, lalu kita jalankan sesuai teorema yang tadi aturan perkalian. Nah, begitupun dengan aturan pembagian. Nah, ini kita nyatakan sebagai F, ya ini kita nyatakan sebagai G penyebutnya. Ya. Nah, gunakan juga aturan pembagian gitu. Nah, dalam aturan pembagian ini yang penyebutnya tadi saya katakan cukup dengan mengkuadratkan saja ya, jadi tidak perlu dioperasikan terlalu dalam gitu ya. Nah, teorema B adalah beberapa turunan dari trigonometri selain dari sin dan cos ya. Jadi ada tan, sekan, kotangan, dan kosekan. Nah, ini sudah dijadikan teorema ya untuk turunannya. Walaupun menurut saya sih kalau misalkan kalian sudah tahu turunan sin dan cos ini bisa gitu. Ini pasti bisa karena tan itu kan sin per cos gitu ya. Atau kotangan sebaliknya cos per sin gitu, dan lain-lainnya. Nah, maka ini penggunaannya juga sama ya. Nah, maka untuk pendahuluan dan konsep dasar turunan ini selesai sampai di sini ya. Minggu depan atau besok yang akan kita pelajari adalah aturan rantai dari turunan. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.